Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa yang pertama buka, kedua SRTG, ketiga IMTK, keempat PSSI, kelima SMDR, keenam MLPL, ketujuh MPPA, kedelapan KKGI, dan terakhir Goto. Langsung saja ke yang pertama. Ada buka yang hari ini ditutup ARB dan dikunci dengan lot yang cukup jumbo ya, 2,8 juta ke harga 290. Asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal buka juga rusak langsung ya. Teknikalnya gara-gara memang 4 hari perdagangan sebenarnya dia mau breakout, ternyata gagal dan terus turun. Dengan kondisi seperti ini ya dia ke arah supportnya, dan tetap kalau ARB sekali lagi kemungkinan ada perlawanan di ARB ya. Kemungkinan besar bisa ada pantulan karena itu area low-nya ya di sekitaran 280-274 itu ya. Itu low barunya, kalau dia membuat low baru rawan juga turun lebih dalam ya. Jadi gimana untuk buka masih arahnya turun dan pola cup and handle-nya gagal. Jadi kondisi seperti ini ya hindari dulu lah. Kemarin juga saya ada beli tapi buat tektokan aja ya, bangun dari ARB, beli cuan 3%, jual, udah nggak lihat lagi, dan lihat habis itu dia koreksi ya. Kalau cari profit besar malah di bawah ARB, yaitu kuncinya trading di saham lagi downtrend, jangan cari profit besar, resikonya juga besar. Mending dapat 2% 3% tapi bisa profit, bisa realisasi. Jadi seperti itu. Untuk buka arahnya masih bisa turun, target 280 sampai 274 untuk penurunan buka besok ya, bisa ARB lagi. Tapi sepertinya tetap akan ada pantulan. Kalau nantinya buka ini konsolidasi mantul dari support ya, dia bisa bergerak dari 270 ini sampai 320 ya. Jadi cukup besar juga ini range pergerakannya. Lumayan tuh. Kalau Bapak Ibu ada cut loss sekitar 5 sampai 7%, kalau nanti dia bergerak konsolidasi bisa ketutup tuh. Yang penting nekat beli support, jebol support, jual udah. Kalau dia naik 3-4%, 5%, jualan atas juga. Kalau dia lagi konsolidasi ya aman aja. Tapi kalau lagi turun gini ya, kalau bisa dia mantul sedikit, satu hari jual dulu. Kalau dia turun lagi, beli lagi bawah. Kan sudah terlihat mulai konsolidasi. Jadi seperti itu. Untuk buka, langsung saja ke saham kedua. Ada SRTG yang ditutup terkoreksi 3,32% ke harga 3.200. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG kemungkinan besar kondisi seperti ini memang nggak jebol 3.200, besok ada pantulan, tapi pantulan-pantulan tipis saja kalau dia mantul ya. Untuk naik ke 3.600 kemungkinan kecil ya, mentok 3.400 nih bisa dia naik ya, dan supportnya ya di area ini 3.000 neckline-nya ini. Kalau itu jebol ya lanjut downtrend, udah nggak ada cerita lagi. Dan ya harusnya ini swing low-nya maksimal. Kalau jebol ini out aja. Dari harga sekarang cukup tinggi tuh 8%. Kalau Bapak Ibu tadi ada beli di area 3.100, 3.080, ya itu area beli. Nggak usah lalu nawar-nawar sampai 3.000. Pokoknya hitung-hitung aja. Kalau dari harga Bapak Ibu beli terus toleransi cut loss-nya itu 2% dari support, ya udah berarti di harga kenaikan 3% dari support tuh udah bisa beli. Nah pas tuh kebetulan di area 3090, 3080. Ya udah nekat beli. Kalaupun harus cut loss tadi 5% aja ya udah cut dulu. Jadi seperti itu. Ya untuk SRTG kondisi seperti ini tetap ada peluang untuk besok coba rebound. Seperti itu untuk SRTG. Susah saja ke saham ketiga ada IMTK yang juga ditutup ARB ke harga 2.390. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy ya. Ini nggak tahu nih rencana asing apa, tapi lihat sahamnya terus turun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IMTK peluang satu candle lagi turun, uji eman 60-nya ini ya, kalaupun offset sedikit pas ke 2.300 itu tetap akan ada pantulan ya. Jadi satu candle lagi kalau dia penurunan lumayan dalam ya nekat aja. Pokoknya cut loss kalau dia jebol 2.300. Cari profitnya nggak usah besar, 2-5% jual aja. Karena ini lagi downtrend, sangat nggak mungkin kalau dia reversal langsung hijau. Pasti ada merah. Daripada di bawah merah mending TP aja dulu. Ya gampang, besok kan ada pasti peluang di market tuh, setiap hari ada peluang. Jangan suka nyimpen saham yang sudah harusnya cut loss nggak di cut loss. Itu jangan terlalu berharap, apalagi market lagi downtrend bakal potensi lebih dalam ya. Nggak masalah cut loss 5% tuh nggak masalah menurut saya ya lo ya. Saya dulu juga seperti Bapak Ibu mungkin yang masih suka hot saham dan berharap
Tapi setelah saya mengalaminya itu ternyata nggak ada yang bagus berharap di saham. Memang harus disiplin di saham. Jadi seperti itu ya. IMTK bisa turun dulu satu candle, jaga aja di 2300. Langsung saja ke saham keempat, ada PSSI yang hari ini ditutup terkoreksi 6,71%, ARB ke harga 695. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Tapi PSSI ini udah naik cukup signifikan ya selama 3 hari, terus koreksi ya itu wajar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal kondisi seperti ini untuk PSSI kalau dilihat dia all time high ya. Apakah masih bisa lanjut? Ya ini sudah area-area pucuk, hati-hati. Tapi kemungkinan ya tetap di sini dia akan uji supportnya 670. Berarti harus turun sekitar 3%-an. Kalau dia ARB lagi ya itu di luar skenario ya. Bisa nggak ARB? Ya kemungkinan jebol karena dia udah naik cukup tinggi nih. Bahkan dari 400 dia naik ke 690 itu hampir beggar ya. Dan kalaupun ARB ya kalau saya lihat 575 itu 580 ini maksimalnya swing low-nya ya. Tapi terlalu dalam kalau ke situ. Kalau ditarik dengan Fibonacci ya harusnya di area ini aja ya. Swing low-nya bisa juga tuh di 600 sampai 620 ya, sini aja. Nih pakai low yang handle tanggal 10 Mei ya. Kemungkinan ke situ. Kalau ARB berapa kali harus ke sana? Berarti ya 1-2 kali lagi turun lah ya baru mantul. Ya kemungkinan tetap untuk PSSI akan tetap ada pantulan. Cuman harus cari best price-nya di mana dia mantul. Apakah di 670 atau 680 atau bisa koreksi dulu besok ARB baru ada pantulan di hari Senin ya. Dia koreksi dulu ke 650 630 baru mantul. Bisa seperti itu juga untuk PSSI. Jadi seperti itu untuk PSSI, lebih ke wait and see aja dulu. Tapi apakah bisa langsung besok jalan lagi? Dia naik ke atas ya bisa. Ya Bapak Ibu harus lihat di respon pasar bagus nggak PSSI besok. Kalau bagus ya bisa nekat beli. Kalau responnya nggak bagus ya jual dulu. Apalagi kalau responnya open langsung di bawah ARB ya hindari sebaiknya. Jadi seperti itu untuk PSSI. Langsung saja ke saham kelima, ada SMDR yang hari ini ditutup menguat tipis 0,37% ke harga 2.670. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMDR tadi sempat turun berapa persen ya dari harga penutupan? Sempat turun dalam juga ya, hampir 45% terus ditarik naik. Berarti ini sepertinya kuat. Apakah melanjutkan kenaikan? Ya kalau mau bagus besok harus langsung lanjut. Targetnya 2.800 menguji resistannya ini. Kalau nekat beli di harga sekarang karena membentuk doji ya besok kalau dia merah dan turun dari 2.600 mending exit. Berarti memang nggak kuat. Udah gitu aja kalau mau ya. Tapi disclaimer on, kalau punya strategi lain pakai aja, dicoba ya. Jangan takut rugi, jangan takut di saham nih. Kalau mau beli ya beli aja. Yang penting punya trading plan. Kalau di luar trading plan harus cut loss, ya cut loss dulu biar bisa belajar ya. Kalau Bapak Ibu cuman mau beli terus bingung, dibawa turun bingung, dibawa naik juga bingung, mau di TP berapa, maunya TP setinggi-tingginya ya. Semua orang seperti itu, tapi kan nggak mungkin bisa di harga pucuk yang benar-benar pucuknya. Karena yang dilawan tuh bukan market, psikologis, kedisiplinan diri sendiri. Apakah Bapak Ibu disiplin? Kalau Bapak Ibu disiplin ya harusnya mau belajar, ya pasti makin bagus tradingnya ya. Cuman ya perlu waktu. Musuh terbesar trader itu dirinya sendiri. Karena yang jadi musuh tuh psikologis antara fear, greed, dan yang bingung kalau baru mau beli ya, itu yang dilawan. Jadi seperti itu untuk SMDR, masih dalam kondisi strong uptrend dan ya ada swing low-nya, tapi nggak tahu di mana dia membuat swing low-nya ya. Jadi seperti itu. Ya kalau saya lihat ya kemungkinan di sini ya 2.400-an nih bisa. Jadi seperti itu untuk SMDR. Langsung saja ke saham ke-6, MLPL yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 6,41% ke harga 175. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MLPL sudah membentuk low baru dan jebol double bottomnya, tapi kondisi seperti ini masih 3 candle di bawah, masih belum membentuk low baru dia dari 3 hari yang lalu. Ya kalau besok bisa rebound dan tutup lagi di atas 180 bagus. Tapi kalau dia besok membuat low baru, misalnya memang minat beli MLPL, ya kalau dia low baru besok jual aja. Berarti lanjut turun. Kalau mau bagus ya besok harus rebound, minimal tutup 180. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham ke-7, ada MPPA yang hari ini ditutup ARB ke harga 242.
Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MPPA juga sudah patah trennya dan ya akan turun lagi. Memang ada 240 tuh kemungkinan ada pantulan karena udah 4 candle dia terus turun ya. Kemungkinan ada candle hijau karena itu dulu neckline juga sebelum dia turun sampai 200. Kemungkinan tetap mantul besok ya. Tapi ini disclaimer on, kalau mau mantul ya dia harusnya nggak turun lagi dari 240 238 itu. Langsung hijau. Kalaupun turun maksimal 238 atau 236 lah. Terus tarik naik. Kalau sampai 234 penurunannya itu terlalu dalam, sinyalnya kurang bagus. Biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk MPPA sepertinya tetap besok itu ada technical rebound. Tapi rebound terbatas ya, nggak juga naik sampai tinggi 300 280. Kalaupun dia rebound tinggi kemungkinan ada yang profit taking karena besok juga hari Jumat. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham 8. Ada KKGI yang hari ini ditutup menguat 14,45% ke harga 570. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KKGI tadi juga sudah masuk rekomendasi saya hari ini ya. Jadi penghibur SMA tadi turun ya, dan untungnya KKGI yang menyelamatkan ya. Jadi terjaga juga. Kalau money manajemennya bagus ya, harusnya kalaupun harus cut loss SMA hari ini ketutup oleh KKGI ya. Jadi kemana arahnya karena sudah terkonfirmasi ini cup and handle, targetnya sepertinya udah tercapai juga ya. Belum ya, sedikit lagi 620. Jadi ke sana potensi arah. Kalaupun dia koreksi kemungkinan sini aja 550 545 ini atau 540. Nah ini ya, cuman terlalu dalam ya. Kalau dia baru beli di harga sekarang, kalau nekat beli di harga sekarang ya gimana strategi masing-masing. Kalau trennya masih akan uptrend karena dia baru aja melanjutkan kenaikan. Kondisi sekarang dia udah all time high. Nah ya, kebetulan tuh sepertinya tetap 545 itu swing low-nya. Kalau besok dia koreksi ARB, mendekati ARB ya mungkin ada pantulan. Kalaupun ada yang profit taking besok di ARB kan dulu ya, yang penting kuncinya jangan balik lagi di bawah 500. Itu aja. Dia balik di bawah 500 berarti ada peluang mematahkan tren uptrendnya dan bisa jadi downtrend. Jadi seperti itu untuk KKGI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Goto yang hari ini ditutup ARB lagi dengan lot yang super jumbo 5,5 juta lot di harga 208. Asing masih net buy. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal Goto terus turun dan kemana arahnya ya akan ARB lagi. Cuman ARB hari ini volumenya kecil ya. Tapi tetap kemungkinan nanti akan ada pantulan untuk Goto ya. Cuman di mana dia mantulnya ya belum tahu. Tapi perhatikan aja tiap hari kalau di ARB, lihat aja kalau ada perlawanan bisa ikut masuk. Kalau enggak ya enggak, jangan dulu karena dia akan terus turun ya. Jadi ya belum menarik lah untuk Goto. Kalaupun Bapak Ibu yang mau disimpan invest ya atur aja bagaimana strategi. Saya juga nggak berani bilang karena saya juga nggak terlalu pandai dalam menghitung fundamental saham-saham digital ya. Jadi kalau saya teknikal, kalau secara teknikal belum saatnya. Tapi kalau mau ODT, one day trading, scalping ya nanti nunggu saat market dia respon pasar. Kalau bagus baru masuk. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.